Mengenal Haji Hifni, sosok pahlawan dari Lampung yang hampir terlupakan. Haji Hifni wafat dalam usia 82 tahun pada hari Minggu, 1 Maret 1992, sekitar pukul 13.45, waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdul Muluk akibat komplikasi jantung dan darah tinggi. Sesuai wasiatnya kepada anak-anaknya, ia dimakamkan melalui upacara militer di Taman Pemakaman Keluarga di Ketapang, Lampung Utara. Haji Hifni menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Folk School, SRV, dan lulus pada tahun 1928. Sejak kecil, ia telah menunjukkan jiwa kepemimpinan dan keberanian. Selain cerdas, ia sering memimpin teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Pada masa itu, pendidikan agama sangat diutamakan oleh orang tua bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan pendidikannya di SRV, Haji Hifni melanjutkan pendidikan agama di Darul Ulum, sebuah sekolah agama di Desa Negara, Tulang Bawang. Berdasarkan penuturan keluarganya, ia juga pernah mondok di Pondok Pesantren Kiai Haji Golib di Pringsewu. Kombinasi antara jiwa nasionalisme yang kuat dan pemahaman agama yang mendalam menjadikan Haji Hifni sebagai sosok yang menarik perhatian para pemimpin bangsa, termasuk Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. Haji Hifni mulai terjun ke dunia politik pada usia 17 tahun. Pada tahun 1930 sampai 1933, ia mengikuti kursus kepemimpinan politik yang diselenggarakan oleh Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Selama 3 tahun, ia belajar politik dari tokoh-tokoh besar seperti Haji Agus Salim dan Sorjo Pranoto. Pada masa itu, HOS Cokro Aminoto aktif memberikan pendidikan politik kepada rakyat melalui organisasi pergerakan nasional yang berawal dari sektor agama dan ekonomi, yaitu Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan di Solo pada tahun 1905 dan kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1923, perlawanan terhadap kolonial semakin jelas dengan dibentuknya Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII. Setelah kembali dari Jawa, Haji Hifni mulai bergerilya melawan Belanda di Sumatera Selatan. Ia menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan hanya akan berhasil jika rakyat bersatu. Salah satu aksi heroiknya adalah peristiwa pemutusan jembatan di Palputih, Batu Raja, yang dilakukan dengan memasang granat di jembatan tersebut. Aksi ini berhasil menghambat pergerakan Belanda menuju Palembang. Karena aktivitasnya yang semakin mengkhawatirkan pemerintah kolonial, Belanda mulai mengawasi gerak-geriknya. Pada 28 Oktober 1933, Haji Hifni ditangkap dan dipenjara selama 21 hari hingga 20 November 1933 dengan tuduhan menghasut rakyat untuk melawan pemerintah kolonial. Setelah dibebaskan, ia dijatuhi hukuman tahanan luar selama 18 bulan di Batu Raja untuk membatasi gerakannya. Namun perjuangannya tidak berhenti. Ia tetap aktif dalam organisasi politik dan pada tahun 1933 dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Cabang Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, Ketapang, Lampung Utara. Selain itu, pada periode 1933 sampai 1942, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Marga di Negeri Sungkai, serta pada 1942 sampai 1945 menjadi Kepala Kampung Sukadana Ilir, Lampung Utara. Peran dalam kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Namun kemerdekaan yang baru diraih itu masih harus dipertahankan dari ancaman pihak asing. Pada September 1945, Haji Hifni ditunjuk sebagai Ketua Tentara Keamanan Rakyat TKR Negara Ratu yang bermarkas di Ketapang. Ia kemudian mengikuti pendidikan perwira angkatan pertama di Langkapura, Bandar Lampung, selama 3 bulan, Desember 1940, 5 Februari 1946.
Setelah itu ia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, TNI, di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soebardjo Waluyo. Namun pada 29 Februari 1950, ia mengundurkan diri dari TNI dengan pangkat terakhir Sersan Mayor atas permintaan ibunya yang mempertimbangkan faktor keluarga dan keamanan. Setelah meninggalkan dunia militer, Han Hifni berkarir di pemerintahan. Pada 1 April 1950, ia diangkat sebagai pegawai negeri sipil, PNS, di Biro Politik Daerah tingkat 2 Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD tingkat 2 Lampung Utara, periode 1951 sampai 1957. Setelah itu, ia bertugas di Komando Markas Kota Besar, KMKB, Palembang, yang saat itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Musanef Riyakudu, ayah dari Jenderal Riyamizard Riyakudu. Haji Hifni juga pernah menjabat sebagai camat di Kecamatan Pakuwon Ratu tahun 1965 sampai tahun 1967 dan kemudian dipindahkan ke Kecamatan Ketapang. Ia pensiun dari PNS pada 21 Januari 1970. Namun setelah pensiun, ia tetap aktif di dunia politik dan organisasi. Pada periode 1976 sampai 1977, ia kembali menjadi anggota DPRD Lampung Utara melalui Partai Golkar. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, Cabang Lampung tahun 1977 sampai tahun 1982 dan mengikuti berbagai musyawarah besar Perintis Kemerdekaan RI di Jakarta, Palembang, dan Padang. Sebagai pengakuan atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan, Haji Hifni menerima berbagai penghargaan, antara lain Surat Tanda Jasa Pahlawan dari Presiden Soekarno tahun 1958, Satya Lencana Penegak dari Jenderal Soeharto tahun 1967, Bintang Gerilya, Penghargaan Anggota Perintis Kemerdekaan RI tahun 1961. Ia juga berperan dalam pembangunan pabrik gula bunga Mayang yang diresmikan pada tanggal 2 Mei 1982 di era Presiden Soeharto. Sebagai seorang tokoh adat Lampung, Haji Hifni dikenal sebagai sosok yang dihormati. Pada tanggal 28 Juni 1948, ia bahkan ikut menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Kota Bumi, Lampung Utara. Meskipun memiliki hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang, Haji Hifni lebih memilih untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di kampung halamannya. Keputusannya ini menunjukkan kerendahan hati dan kecintaannya pada tanah kelahiran. Perjuangan dan pengabdian Haji Hifni merupakan warisan berharga bagi generasi penerus. Ia adalah pahlawan yang hidup dalam berbagai era, pra-kemerdekaan, kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru, serta meninggalkan jejak perjuangan yang harus terus dikenang dan diteladani.